Kalau Anies Baswedan dibiarkan, dia bisa menang. Kalau Mbak Puan jadi ketua umum kan Pak Jokowi nggak happy. Ya, pasti nggak happy. ya. Koalisi besar itu hadir karena kekecewaan Jokowi terhadap PDIP dan Ganjar. Itu sudah ditawarkan ketika di Solo. Oh, sudah ditawarkan. Jadi Pak Jokowi itu menawarkan itu. Oh. Oke. Tapi Pak Prabowo bilang tidak. Ketemu lagi di Lanturan, obrolan ngelantur yang Semoga relevan. semoga relevan. Kali ini Amin. setelah Lebaran kita ketemu lagi. Kali ini kedatangan tamu. Tapi minal aidin dulu Mas, minal aidin dulu. Oh, menang biar kelihatan syuting. Bang Yogi, Bang Mustaqim. Saya ini banyak mengamati tamu yang satu ini. Orangnya kecil tapi suaranya menyelekit. Namanya Dr. Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kang Ujang? Siap. Nama Kang Ujang? Alhamdulillah, Pangestu, Kang Yogi. Topinya sama kayak Sama. Jodoh ini. Jodoh. Ya baru nonton film ini topi copet. Nggak, pemilu kan biasa banyak copet. Ya, jadi produser lagi-lagi masih seneng ini ngomongin soal koalisi. Ya. Nah, jadi yang kita jadi sorotan itu kan koalisi Indonesia Bersatu ya. Ya. Kita sering menyebutnya menurut Kamus Lanturan itu adalah sekitar 1 minggu yang lalu itu masih menyebut koalisi inginnya Bapak. Tapi kali ini kayaknya koalisi isunya bubar. Gimana nih? Langsung aja kita, ya kan bubar atau enggak? Ya, Kang Yogi, begini, konstruksi koalisi KIB udah saya analisa 1 tahun lalu. Wih. Ketika terbentuk, saya Bahkan katakan, belum terbentuk sudah dianalisa. Emang bener aja, Pak. itu futuristik dong. Oh, ngeri. Saya katakan bahwa Ada topi nggak? Biar kita bisa ngimbangin. bahwa KIB adalah barangnya Jokowi, milik Jokowi, memang dibentuk untuk Jokowi. Oke. Untuk apa? Antisipasi kalau Ganjar tidak didukung oleh PDIP, Disiapkan maka skoci ini. skocinya Oke. adalah KIB. Jadi betul ya koalisi inginnya Bapak ya. Nah, makanya Oke. tidak aneh, tidak heran kalau P3 langsung dukung Ganjar. Oke. Nanti, mohon maaf, PAN itu juga akan menyusul ke Ganjar. Ya paling nanti yang dimainkan adalah Golkar. Dimainkan siapa Ya, nih? Golkar ini dimainkan dalam arti ya bisa ya oleh kekuasaan dong. Golkar ini Oke. saya kasih tahu, Golkar dari dulu ketua umum Golkar itu pasca reformasi pasti dekat dengan presiden. Dekat RI1. Jadi siapa yang ingin jadi ketua Golkar pasti dia adalah orang yang RI1. Oke. Jadi syarat jadi ketua umum Golkar itu 2. Satu, dapat restu dari RI1, yang kedua punya duit. Oke. Nah, Jadi dua. nambah ya. Nambah ya. Iya. Kalau dulu cuma cukup punya duit, Ya, sekarang dekat sampai di satu. Punya duit dan tidak punya utang koperasi. Karena itu jadi Golkar itu akan dimainkan bisa jadi nanti ujungnya bisa utuh bersama dengan P3 dan PAN dukung Ganjar, bisa juga tidak memainkan bisa masuk Prabowo atau tadi ketemu dengan Pak SBY kan masuk ke Demokrat untuk mengambil Demokrat dari koalisi perubahan. Oh, untuk Mungkin narik, saja. gabung ya kan, bisa dibawa ke kubu Ganjar atau dibawa ke kubu Prabowo gitu lah oleh Golkar kira-kira gitu lah. Bisa Atau aja. mungkin bikin poros sendiri Kang Ujang. Nah, mungkin jadi poros sendiri, tetapi ini akan rugi. Bagi siapa? Bagi koalisi perubahan. Kalau Demokratnya bisa ditarik oleh Partai Golkar, maka bubar dong. Iya. KIB-nya bubar, lalu koalisi perubahannya juga bubar. Nah, ini menjadi persoalan dalam konteks kita Tunggu sebentar. berdemokrasi. begitu. Pertemuan Sabtu di Cikeas tanggal Ya. 29 Mei. April Ya. April. Ya, itu kan inisiatif pasti datang dari Erlangga kan? Ya kira-kira gitu lah. Nah, yang datang kan. Kemudian diterima oleh Pak SBY. Ya. Ya kan? Ada bacaannya ini Golkar dianggap kehilangan karena nggak bisa berharap lagi dengan P3 yang sudah dukung Ganjar. Iya. PAN diduga akan ke sana sehingga Golkar butuh baru. Tapi kalau menurut saya, saya minta masukan. Menurut saya Golkar sepertinya datang sebagai utusan dari istana. Gimana Bisa bacanya? saja, bisa saja begini. Ada 2 skenario yang dimainkan oleh kekuasaan ya untuk katakanlah tanda petik Kekuasaan ini maksudnya Jokowi. Ya, siapa lagi yang punya Oke. kuasa? Kan begitu. Orang Langsung istana. sebut merek aja lah. Presiden lah katakan RI1. Apa? Yang penting nanti capres cawapres itu yang maju bukan Anies lah.
Kira-kira begitu. Capres. Ya, capres. Capres ya, bukan oke. Anies. Nah, Oke. artinya ini pasti Anies tuh bagaimanapun posisinya akan dijegal. Oke. Nah, ini kan skenario ada nih. Salah satu skenarionya apa? Melalui PK Muldoko. Oke. Kita Oh, punya pengalaman dulu Golkar waktu pecah jadi dua, Pak Agung Laksono dan Pak ARB. Itu kan karena didukung oleh kekuasaan. Salah satunya. Dan maksud saya, ini kalau kekuasaan mau melalui PK itu kan bisa direbut Partai Demokrat. Demokrat, Tetapi terlalu kasar mainnya. Ya kan? Ini skenario pertama. Skenario kedua bisa jadi tadi Golkar tidak mungkin dia ketemu dengan Pak SBY tanpa restu presiden itu. Oke. Kenapa? Dia ketua umum dan sekaligus menteri. Pasti atas restu. Ya. Nah, ketemu bisa jadi kalau ketemu diajak koalisi, ya artinya PKS dengan Nasdemnya bisa tidak kuat dalam konteks mengusung Anies. Tidak cukup bahkan Tidak cukup Bahkan di kalimatnya situ. begini, bahasanya disederhanakan begini. Pak SBY, Mas AHY, kalau di kubu sana sama-sama nggak jadi wapres, mendingan ikut ke kita aja, sama-sama nggak wapres tapi jaminan menang. Nah, ini Menteri juga. Menteri juga dapat itu, Iya, gitu kan? Artinya betul. ini semakin menguatkan kekhawatiran kita Ya, kalau benar-benar dua poros ini. Kenapa saya bilang khawatir? Kami ini selalu diskusi. Kalau pemilu tanpa Anies Baswedan Nggak nggak asik. seru. Nggak asik. saya Nggak asik. sepakat. Saya dari dulu, Bang Yogi, Bang Mustaqim, salah satu pengamat yang mendorong biar capres itu banyak. Nah, Jadi bukan hanya sekedar banyak tuh berapa? 15 Ya, tuh. ada Pusing 3 kita. lah. Itu nggak cukup kotak. Kan dari konstruksi 20%, Banyak tuh, 20% gitu ya. PT, kan dulu Oh. paling banyak kejadiannya 4. Ya. Nah, kalau Ya. sekarang dinamikanya memungkinkan 3 kan. 3. Tapi tadi kalau di bypass ingin 2 ini nggak rame kalau sudah dikondisikan. Dan undang-undangnya mensyaratkan partai politik harus mendukung loh. Ya mengusulkan. Ya, 20% jangan Iya lupa. kan? Iya. Ya, artinya kalau tanpa Anies Baswedan nggak rame, nggak menarik, nggak ada di demokrasi. Demokrasinya terkondisikan oleh tadi capres yang memang sudah dikondisikan agar 2 pasangan. Ini problem kita. Oleh karena itu teman-teman media, saya pengamat ya dari dulu mendorong agar ya kasih peluang lah Anies maju. Tapi kalau analisanya Kang Ujang sendiri, seberapa besar kemungkinan atau possibility Demokrat ini akan angkat kaki dari koalisi perubahan? Tergantung deal. Saya mengatakan begini, dealnya begini. Ini kan PK ini kan bukan hukum ANSI. Oke, Kalau politis hukum lah ya. Demokrat menang. Oke. Pasti Demokrat AHY Demokrat AHY ya. Iya, menang. Iya. Tetapi kalau politik, Muldoko bisa dimenangkan. Oke. Kan gitu loh. Nah dalam konteks ini, nah ini akan ada deal mungkin. Ya nanti Demokrat Lo dengan... mau aman nggak lo? Jadi kira-kira gini, tawarannya gila. adalah kalau lo mau aman, keutuhan partai aman, semuanya ada di tangan keluarga Cikeas. Ikut Kita. undangan yang tanggal 29 itu datang. Iya kan? Ini tebakan kita. Ya kan? Kalau enggak, tetap ngotot juga ada di situ. Ingat loh, ini lagi berproses. Ya, betul. Kira-kira kan begitu ya? Betul. Jadi Wah gawat juga kalau begitu. ya itulah demokrasi kita memang tadi hukum dengan politik itu nggak paralel. Kan begini, demokrasi yang sehat itu bagaimanapun gini, hukumnya harus paralel dengan gini, penegakan hukum paralel dengan demokrasi. Ya. Jadi kalau demokrasinya ini bisa hukumnya nggak adil, tebang pilih, suka-suka penguasa gitu ya, memainkan hukum seenaknya, maka demokrasinya nggak sehat. Nah tadi orang mau maju dijegal. Definisi dijegal tuh begini. Kalau ada seseorang punya potensi, punya kemampuan, kemudian kemunculan dia itu kemudian dipersulit, boleh jadi itu dijegal. Artinya ditersangkakan, dikriminalisasi gitu loh. Tapi kalau soal yang terjadi sekarang, ini kan kaitannya dengan persyaratan undang-undang yang sudah ada aturan mainnya jauh sebelum ada pencalonan ini gitu. Bahwa syaratnya adalah berapa persen di kursi DPR, suara nasional, sehingga itu menjadi syarat pencalonan. Kasusnya ini kan seorang Anies Baswedan akan sangat tergantung dari komitmen 3 partai ini kan, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Nah, politik itu kan tidak gini, Bang. Tidak kita hanya melihat depan layar. Oh, oke. Di belakang layar seperti Nah, apa? ini dia tukang di belakang maksud saya panggung. gini nih, di belakang panggung biasa berbeda dengan yang di depan. Oke. Ya kalau di depan cuma tanda tangan. Iya, belakang. Di belakang itu goyang-goyangan, tarik menarik. Nah, yang dilakukan kan begini. Saya waktu itu gini, saya gambarkan aja ya. Anies Baswedan kan dicari itu celah hukumnya di mana? Ya. Ya
Formula E lah katakanlah dicari. Lalu jangan lupa ada info juga dari teman gitu. Akan dicari terkait dengan persoalan gratifikasinya gitu. Entah benar entah tidak kita tidak tahu. Ya. Tapi akan dicari. Jadi itu skenario pertama mungkin. Jadi kalau gagal ya kan pakai skenario lain kan gitu. Tadi skenario PK Demokrat akan diambil atau bahasanya Denny Indrayana kan dicopet gitu kan ya. Ya, dicopet. Dicopet Saya tadi kan nggak ngomongin bahasanya, topi loh ya. iya, dicopet. Nggak ada hubungannya loh ya, nggak ada hubungannya. Saya cuman spontan aja tadi benar-benar topi copet. Skenario kedua mungkin mencopet Partai Demokrat sehingga tadi Anies tidak bisa nyapres ya kan. Ya. Ketiga tadi bisa jadi dirayu ya. Demokrat kan dirayu. Tapi gini juga Kang Ujang, menurutku apakah kalau misalnya katakanlah ya Demokrat misalnya berpindah gitu loh. Tapi kan juga ada peluang juga partai-partai yang sebelumnya entah di KIB, entah di KIR Gabung gitu loh, ke untuk perubahan. gabung ke perubahan. PKB misalnya. Kalau misalnya pada akhirnya Prabowo misalnya tidak mengajak Caimin misalnya untuk jadi cawapres, apakah juga tidak akan menutup kemungkinan misalnya kalau PKB geser koalisi perubahan misalnya atau mungkin partai yang lain? Saya tidak yakin Bang Mustaqim. Kenapa? Mohon maaf ini ya. Ketua umum itu kan Lebaran tersandra. mohon maaf. Lahir batin. Gak apa-apa, tenang aja kita udah lebaran hari. Ketua umum partai ini tersandra oleh kasus-kasus hukum. Oke. Oh. Jadi nggak mungkin Ini memang gawat ya. Semuanya disandra. Iya disandar. Begitu dia mendukung ke sini, oh ini nih nanti masuk. Tinggal dipencet tombolnya gitu ya. Nah ini kan menjadi persoalan. Jadi saya melihat, mohon maaf, PKB ini agak sulit kalau dia harus mendukung PKS dengan Nasdem. Tadi saya begitu. lupa Mas Yogi. Harusnya di awal sebelum kita wawancara kita harus reminder Kang Ujang. Nggak usah banyak minta maaf sekali. Ini, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa, ini ciri khasnya Kang Ujang. Alasan, minta maaf terus. alasan minta maaf terus dan masih bulan Syawal. Iya, Jadi Lebaran. kalau minggu depan kita manggil Kang Ujang lagi, mungkin ada minta maaf lagi karena masih bulan Syawal. Oke. Ya, betul, tersandra itu sering kita bahas juga. Kalau saya melihatnya begini sih, gini. Bagaimana ya caranya kita menjelaskan? Kan politik ini kan bukan sekedar kali ini untuk generasi yang sekarang. Elit-elit lah katakanlah yang punya target. Tapi kan untuk jangka panjang. Bagaimana kita menjelaskan bahwa sistem politik yang kita punya ini itu membuka peluang bagi siapapun yang berpotensi melalui sistem yang ada memang. Nah, bagaimana kita kalau memang seperti ini misalnya, jangan salah loh. Yang namanya euforia Anies Baswedan ini udah luar biasa di bawah. Ternyata nggak jadi calon kan seperti apa? Kira-kira penjelasannya. Yang menjelaskan Nasdem kah? Presiden kah? Nah ini kan penting. Ya, saya sepakat Bang. Saya pernah menganalisa ke teman-teman media. Kalau Anies Baswedan dibiarkan, dia bisa menang. Bahkan saya ditelepon oleh salah satu ketua ormas dari teman-teman di Katolik. Ada telepon saya. Dan kebetulan saya sering jadi narasumber. Gitu. Mengatakan saya sering jalan dengan Pak Jokowi. Katanya. Saya sering jalan dengan Ganjar. Saya sering jalan dengan Anies juga. Ormas itu. Dia mengatakan, ini Anies ini pertemuan di bawah. Di daerah-daerah itu besar. Animo untuk mendukung Anies besar. Ya, saya sepakat dengan kesimpulan dia. Ini kalau dibiarkan dia menang. Anies saya yakin. Berarti sudah betul ya langkahnya Surya Paloh mengambil Anies itu ya. Kenapa kemudian ragu? Apa yang membuat dia ragu? Ragu karena dikerjai Bang. Bagaimana misalkan Kemon Info dikerjai? Lalu adiknya ya guys Syahril Yassin Limpo juga tersangka. Di Makassar sebagai direktur PDAM kalau nggak salah kan. Ini juga mohon maaf penegakan hukum di kita ini kan menyasar kemana-mana. Itu asumsi atau? Ya kan begini Bang, saya lama Bang di politik. Saya lama kenal dengan elit, dekat dengan elit. Dan saya tahu persis, mohon maaf, konstruksi hukum kita. Mohon maaf lagi udah. Oke lanjut. Jadi konstruksi hukum kita itu memang dimainkan untuk kepentingan politik. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau Nasdem pun harus pasang badan jaga-jaga. Ini bagaimana kalau kita dibombardir gitu loh. Walaupun Pak Surya Paloh sendiri pernah mengatakan ke teman-teman Nasdem bocorannya gitu ya, bahwa saya dibunuh pun gitu kan, dimasukkan penjara pun tetap dukung Anies. Bahasanya begitu. Tetapi persoalannya sekarang kan masalah kabinet pun nego-nego juga. Iya, mau diresapel itu yang keluar ruangan presiden gemeteran. Iya, jadi ini persoalannya. Keluar. Jadi ini menjadi persoalan. Ya, gini, kan kita tuh berharap ke partai politik tuh bukan hanya saat musim-musim pemilu kemudian bisa mencalonkan, tapi dia bisa mewarnai sistem dan memperkuat sistem.
Sebetulnya ketika yang dikerjakan oleh Partai Nasdem dengan awal mendeklarasikan itu kan sebenarnya contoh yang baik kan. Ya. Ya, Kemudian bahwa kemudian dari pihak lain mengundang pro kontra itu kan biasa. ya saya termasuk yang mendukung, Bang. Kenapa? Mendukung Anies? Mendukung bukan. Oh, kira Tadi bukan mendukung Bukan mendukung Nasdem, Oh. bukan. Maksudnya mendukung pencalonan itu ya gini, sebagai semua pembelajaran politik. putra-putra terbaik Ya, siapapun setuju. gitu ya, seperti Anies untuk dicapreskan. Ya, Karena setuju. punya kualitas siapapun. Jadi dari 277 juta loh. Kita Ya, kurang ya. lebih sekarang 270 juta jiwa. Masa capresnya itu lagi 4L. Ya, setuju saya. Bang Yogi, Bang Sakim, lo lagi, lo lagi. Masa orang-orang yang Maksudnya pantas, Prabowo? ya bukan kan ada yang lain, nggak Prabowo juga. Pokoknya itu lagi lah ya. Jadi masa misalkan ada orang yang punya kemampuan baik gitu ya. Ya, kita diberi kesempatan. Ini negara apa kan? Ya kan ada Ganjar, ada Erik, ya kan yang muncul terus belakangan ada Sandi juga. Yang saya mau tanya adalah kalau tadi Demokrat dan satu lagi Nasdem kita sudah bisa baca lah kira-kira. Meskipun agak-agak sok tahu ya, tapi kita bisa baca lah kemana nanti. Kalau PKS ini katakanlah dia konsisten, saya tetap ada di belakang Anies, kan nggak cukup suaranya. Ya kan begini, kalau PKS mendukung Anies, maka dia akan menikmati. Kotel efek. Ya, koktel efek, ekor jas, dia pasti menikmati kok. Jadi pasti akan total ke Anies dulu. Dukungannya. Ya, kalau Tapi tidak, formal administrasinya kan nggak Ya cari mencukupi. kompensasi politik dong, maharnya berapa? Dan gitu kemungkinan loh. besar karena secara historical dia pernah ada di Prabowo, kemungkinan balik ke Prabowo ya. Gimana kalau tiba-tiba dia lompat ke Prabowo tuh? Di politik tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Asal mohon maaf berani harganya berapa gitu kan. Oke. Itu Ini ngeri. Wani Udah Piro. mohon maaf, Wani udah gitu Piro. THR lagi berani. Ngeri pemirsa. Loh, kita kan sebagai dosen, Ya, ya, sebagai ya. pengamat memberikan pendidikan politik yang Betul, benar lah. betul. Masa yang benar ada kita sebut B. Ya, ya, Kan ya, begitu. setuju. Dan mohon maaf partai politik juga jangan munafik. Di depan panggung Kang Ujang ini ngajarin yang benar di depan panggung. Di belakang panggung beda lagi. Jadi konsultan. Tapi gini Kang Ujang, saya itu kira-kira beginilah. Ya sudahlah kalau memang bagi kami. Ya sudahlah kalau memang 2 poros, 3 poros, gak apa-apa. Asal semuanya transparan. Transparan begini, jangan lupa ketika publik berharap atau meminta partai politik transparan, wajar. Kenapa? Ada dana publik, Bos. Meskipun gak gede. Oh iya apapun lah. Satu suara kan dapat dari APBN. Ya, kan? Berapa? 1.000 ya? 1.000 1.000 ya? Satu suara yang diperoleh dari sekian itu adalah 1.000. Artinya publik berhak. Ini gimana sih prosesnya? Kenapa seorang Anies Baswedan yang tadinya sudah diusung, sudah diramein kok nggak jadi dimunculkan? Harus ada penjelasan dong. Setuju nggak? Setuju Bang, gini. Konstruksi kita kan ke depan harus berubah nih. Jadi mesti orang-orang baik yang didorong, orang berprestasi yang didorong Ya. gitu, orang-orang hebat yang didorong. Ini kan tidak. Ini kan seolah-olah mohon maaf ya dengan mengeliminasi Anies. Ini kan ingin mencari Belum. kan ingin kan belum memang. Ya memang betul. Siap. Gitu kan. Emang belum. Kan ingin kan. Udah langsung Ingin- maju aja. Oh nih. iya, ingin mengeliminasi Anies, memang belum katanya. Nah, ini kan pertarungan kan mengeliminasi orang-orang yang dianggap bagus, berprestasi lah kan gitu. Kan kita mengukur saja lah. Misalkan diukur aja lah Anies, Ganjar dengan Ridwan Kamil sebagai kepala daerah kan pasti mohon maaf Anies lebih unggul. Oh, dari mana? Dari mana ukurnya? Saya melihatnya begitu. Ya kenapa sekarang dia yang dilulukan jadi capres. Oh. Yang kedua, tadi kalau dia bukan orang yang bukan antitesa Jokowi, ya dia udah leading gitu. Karena dia antitesa Jokowi aja maka dikerjain. Gara-gara Zulfan ini antitesa jadi populer. Jadi saya melihat Bang, saya sepakat ya ke depan harus dicari bibit-bibit ya putra-putra bangsa yang terbaik. Diberi peluang. Tapi gitu. balik Kang Ujang ke soal koalisi-koalisian ini. Kalau misalnya Kang Ujang lihat petanya hari ini gitu ya dengan P3 merapat ke PDI misalnya, terus kemungkinan PAN juga akan merapat ke sana. Terus PKB sama Gerindra juga makin solid. Terus gimana dengan rencana koalisi besar yang sempat rame pasca pertemuan di DPP PAN itu? Ya ini kita tidak bisa membangun koalisi besar nih mereka itu. Kenapa? Koalisi besar itu hadir karena kekecewaan Jokowi terhadap PDIP dan Ganjar. Soal Begitu. UT 20. Penolakan ya kan tim Israel masuk ke Indonesia kan itu. Itu jadi
Jokowi tapi setelah timeline KIB ada muncul duluan loh sebelum soal ya, itu hanya omongan dulu dari Pak Erlangga ketika buka puasa di Nasdem Tower. Tetapi itu kan pasti, mohon maaf ya, kalau bicara dua hal ya, ucapannya Pak Prabowo mengatakan ketika di DPP PAN, kami ini timnya Jokowi. Ya kan dikumpulkan itu karena Jokowi. Oh, dan saya ikut poros Jokowi Ya, gitu. kedua apa namanya Julhas, ya orkestranya ya pemimpin orkestranya Pak Jokowi ini jelas. Tetapi ketika pasca Ganjar dicapreskan oleh PDIP ada berbeda. Bubar semua skema itu ya. Skema itu, makanya tadi Cari hidup sendiri-sendiri ya. Cari hidup sendiri. Dan begini, kenapa Golkar juga masih harus ke Prabowo, nggak jelas harus ke apa? Ke Demokrat. Karena gini, ke Nasdem juga tuh. Ke Nasdem. Kalau masuk ke PDIP nggak ada ruang di situ untuk negosiasi. Golkar. Apa? Capresnya Golkar. Capresnya nggak bakal dapat. Erlangga Cawapres. Cawapresnya juga nggak bakal dapat. Ketua tim sukses juga nggak bakal dapat. Ketua relawan juga nggak bakal dapat. Gak apa-apa kalau duitnya dapat. Nah, kalau duit pun nggak mungkin. Saya dengar ya, mohon maaf ya. Mohon maaf lagi. Nggak apa-apa. Saya minum dulu ya. Katanya soal di PDIP itu satu pintu. Oke. Soal sumbangan, soal donasi dari oligarki dari manapun itu satu pintu. Ini terkonfirmasi nih, Bang Yogi dan Kang Mustaqim. Enggak susah. Jadi ada orang saya yang suruh masuk ke sana. Jadi nggak banyak lubang tikus lah ya. Ngeri juga nih kayak badan intelijen orang di mana-mana. Jadi apa itu? Jadi lapor ke saya, lapor, Kang katanya. Ini saya mau bikin namanya Ganjar Center. Ya kan kita udah siapkan tempatnya, anggarannya, ada ketuanya, ada saya, terus ada tokohnya juga, lah tokohnya gitu kan. Itu deal dengan Ganjar. Pak Ganjar ini anggarannya sekian miliar, nggak nyanggupi. Dia gini, saya aja nggak bisa berkuasa katanya. Ini semuanya di ketua tim sukses. Sumbangan apa tim sukses. Termasuk orang-orang saya juga belum tentu ini gimana nasibnya katanya, bayangkan. Jadi udah dikunci juga dalam konteks itu. Jadi dia bilang Ganjar itu ya saya paling bisa nyumbang ratusan juta lah kan. Kalau miliaran juga oligarki juga nyumbangnya nggak ke kita, nggak ke saya kata. Jadi nyumbangnya ke ya satu pintu itu. Tapi kira-kira model ini kan berlaku kan di paslon yang lain juga kan kira-kira kan? Enggak Bang, kalau di lain banyak pintu. Banyak pemain. Jadi banyak pemain sendiri-sendiri gitu ya. Iya, sekarang ini beda bagaimana, makanya relawan Jokowi mengatakan kan ini pencapresan Ganjar beda dengan pencapresan Jokowi dulu. Portfolionya banyak besar, relawan kan hidup gitu. Enggak, sekarang enggak, langsung dikunci, ada relawannya ketuanya. Ahmad Basara dan Adian Napip dulu kan yang menguasai. Jadi relawan pun enggak hidup nanti itu di PDIP itu. Nah, ini kemungkinan ada celah relawan juga akan lari. Kemungkinan Prabowo mungkin. Saya sih melihatnya begitu. Larinya ke? Lari ke Prabowo. Bisa ke Prabowo kelihatannya. Tadi sudah diulas kan bahwa yang sekarang sementara informasi ini adalah tim Ganjar ini dikunci satu pintu. Ya, ini agak berat. Iya, artinya mengurangi fleksibilitas. Ya kan, jumlahnya jadi sedikit. Nah, kalau ini kemungkinan larinya kan ke yang lain. Nah, itu yang sekarang kelihatannya menjadi problem di sana. Bahkan mengatakan teman saya itu kelihatannya agak berat ini Ganjar. Kalau masih sama seperti ini modelnya. Seperti itu, meskipun masih ada beberapa bulan sekarang. Sekarang bulan kalau sampai pendaftaran 5 bulan. 5 bulan. September. Penetapan di bulan November. Pemilihannya di 14 Februari. Kang, berarti ada nggak kemungkinan partai-partai sisa ini gitu ya, selain P3 dan PAN ini gitu ya, itu nanti akan bikin satu poros atau dua poros? Karena ada masih tersisa Gerindra, PKB, Golkar ya. Ya bener ya, atau kita bikin ini, kita bikin lokomotifnya. Satu lokomotif PD Perjuangan, ya kan? Satu lokomotif Gerindra. Satu Nasdem. Masing-masing sudah punya capresnya. Nasdem katakanlah masih ada di sini, tapi kan itu tadi sudah agak masuk angin dikit gitu kan. Ya, kita asumsikan ada 3 ya kan. Nah, sementara Kang Ujang ngomong kemungkinan 2 poros ya. Berarti kan ini nih 2 lokomotif. Kalau hitung-hitungan politik misalnya, ini kan kata Mas Yogi tadi, partai ini kan pragmatis ya. Artinya kan mereka kan hitung-hitungan lah, buat apa misalnya mereka nyalonin orang kalau nggak menang terus dia justru rugi misalnya, nggak untung tapi buntung. Ya kan lebih baik cari yang untung kan, itu logika. Cari yang pasti menang lah. Yang pasti menang. Atau terus misalnya ketika dia nggak mencalonkan Anies, apakah masuk kategori dijegal misalnya gitu? Anies ini orang sudah memahami karena dia lawan pemerintah. Ini dianggap sulit. Apa sulitnya? Sulit tadi kondisi partai juga kan
dulu deklarasi mundur. Ya kan sekarang sudah MOU tanda tangan 3 partai, Nasdem, PKS, Demokrat itu masih dikerjai kan gitu. Masih was-was dengan PK-nya Muldoko. Ya. Masih was-was tadi diambil oleh Partai Golkar ibaratnya kan gitu ya. Nah, dalam konteks itu saya melihat yang ketiga itu gini, saya meyakini hakul yakin ini. Jokowi menginginkan bahwa yang penting bukan Anies. Oh ya, itu. Ya, dari itu. skenario ini kan berjalan, Bang Yogi, bergerak. Ya, bergerak ini kan operasi. Ya kalau sudah operasi, ya kemungkinan apapun bisa dilakukan untuk bisa. Operasi apa nih? Ya, operasi itu banyak, Bang. Ada operasi. Ini termasuk mungkin maksudnya pertemuan Bang Surya sama LBP di operasi Inggris. makan-makan. Oh, hari Selasa tanggal 2 Mei malam kan Ada rencana pertemuan tuh. Jokowi katanya ngundang Ngundang siapa semua nih? partai koalisi pendukung pemerintah. Artinya gini. Minus Nasdem ya. Oke, Ya, ya, Jokowi kan tetap ya, karena dia lahir dari koalisi. Ya. Bagaimanapun kan pemerintahan Jokowi ada koalisi kan, rahimnya rahim koalisi kan. Dia tetap menjaga itu, bahwa di antara partai koalisi pendukung pemerintah ini terbelah menjadi 2. Ada yang di kubu Gerindra dengan Pak Prabowo ya kan, ada yang sementara masuk ke KIB, koalisi yang isunya bubar itu loh. Gitu. Ya isunya kan, isu kan. Ya. Nah, gini, saya ingin minta pandangan Kang Ujang. Jokowi ini di sisa akhir pemerintahannya, dia 2 nih. Satu, dia memastikan administrasi pemerintahannya berjalan dengan baik melalui semua partai-partai yang punya menteri. Yang kedua, dia menjaga koalisi ini sesuai dengan inginnya Bapak, ingin beliau. Koalisi yang untuk 2024 ya. Iya, 24. Ya, saya melihatnya begitu, Bang. Karena begini, Bang, di Indonesia ini siapapun mantan presiden, mohon maaf ya, pejabat negara ini, kalau sudah tidak punya jabatan, itu cenderung dikerjai orang. Ya, makanya dia butuh pengaman. Butuh pengaman dan butuh proteksi. Ya, saya baca teori, Bang. Di politik itu begini. Saya ibaratkannya Pak Jokowi ini. Dulu Pak Jokowi ini mohon maaf, pengusaha mebel. Kalau orang kecil nyebutnya tukang mebel. Kalau saya Pak tukang kayu. Ya, saya nyebutnya pengusaha mebel lagi ya. Beda lain ya. Dia beda mengatribusinya. Beliau di sana lalu nggak tahu politik, masuk wali kota kan. Belajar dia ngangkat barbel. Jadi awalnya 0,5 kilo, angkat lagi. Lalu dia belajar jadi wali kota, tahu politik kan. Dia menang 2 periode kan, angkat lagi, kuat 2 kilo terus sampai dia jadi gubernur, angkat lagi. Nah sekarang ini Jokowi punya kekuatan 10 kilo untuk mengangkat barbel. Jadi dalam konteks politik ini ada teorinya. Dalam konteks politik dia memang sudah kuat karena sudah punya posisi itu. Dan kekuatan ini harus digunakan untuk mengamankan dirinya ketika sudah tidak menjabat lagi. Lu bayangkan bukan hanya Jokowi lu, ada Gibran, ada Bobi. Ada Kaisang. Ya ada Kaisang yang harus juga diamankan. Ada Kang Ujang. Bahkan ini yang mohon maaf. Ya, bahkan Bang Yogi, ini agak lucu juga nih. Beda mohon maaf ya, beda. Ya, bahkan ini lucu juga Bang Yogi Bang Mustaqim. Lucunya gini. Saya pernah di ini Bang Yogi sama Bang Mustaqim. Saya sama ini anchor Kompas satu pagi di Kompas TV gitu. Dia bilang gini, Kang Ujang ini pengamat yang belak-belakan, yang ngomong apa adanya. Karena ya memang dari dulu saya diciptakan begitu saya bilang. Ya karena saya memposisikan. Jadi kalau belak-belakan, jadi dukung siapa nih? Ya kita ikut Kompas aja. Loh, kita nggak boleh dukung. Media harus netral. Saya Bang pengamat. Ya posisi netral. Kalau mau memihak, saya harus memihak. Atau apa jadi jubir. Misalkan jubir Ganjar, jubir Prabowo atau jubir Anies gitu. Sebelum soal jubir dan nanti ditutup, penasaran nih, saya mau mendalami dulu tadi. Kemungkinan Prabowo Anies. Kalau melihat begini. Mungkin. Gimana? Dari mana? Rasionalisasinya gimana? Tadi saya ketemu orang Gerindra juga. Dia sudah baca kalkulasi. Yang di Bendungan Hilir itu. Iya. Jadi artinya ini berangkat dari perspektif bahwa Prabowo pun nggak harus menang. Sehingga faktor-faktor cawapres juga dipenuhi. Ya begini aja hitungannya, dengan Cak Imin berat. Ya itu kan Prabowo kan. Beratnya kenapa tuh? Ya mungkin begitu dengan Cak Imin akan dikerjai persoalan hukum. Mungkin ya kan. Jadi, ada black dot lah. Wah ini berat lagi nih, repot. Lalu dengan Airlangga gitu ya agak berat. Selain elektabilitas Airlangga kecil, ya tadi ya ada juga mungkin
permintaan permohonan gitu ya. Ya dana Mahar. dana kampanye yang tinggi Kurang partai yang lah tidak kira-kira gitu. disanggupi oleh Erlangga gitu kan, ini berat juga. Dan tahu juga kalau Prabowo dengan Erlangga dipasangkan ini ikut skenario orang lain. Oke. Jadi kan ikut skenario orang lain, masa Prabowo ikut skenario orang lain? Kemungkinan besar kalahnya juga tinggi. Ya. Gitu loh. Jadi dengan Hovifah itu nggak mungkin. Karena? Kenapa nggak mungkin? Saya dapat bocoran juga. Ini ada proposal dari Gerindra ke Bu Hovifah. Ini kita bocorkan ya. Ada proposal mengajukan ke Bu Hovifah itu. Kalau nggak dicek pasti nggak ada datanya. Ini penting. Jadi Iya. Bu Hovifah nanti ditawari jadi cawapresnya Prabowo. Mau nggak? Satu. Atau kalau mau nyalon apa namanya? Capres. Pilkada lagi gitu 2 kali. Ya kita siapkan biaya. Ya, pokoknya Bu. Atau kalau mau jadi menteri pun pilih portofolio mana. Atau nanti kalau keempat mau jadi ketua tim sukses kita siapkan ketua loh. Jawabannya apa Bu Hovifah? Saya tergantung Pak Lurah. Artinya kalau kata Pak Lurahnya nggak ke Prabowo kan enggak lah. Iya, betul. Gitu. Nah. Apalagi ke Anies nggak mungkin kan gitu. Cocok. Jadi kira-kira Pak Lurah arahnya kemana nih? Ya Hovifah ini nih? yang membaca arah politik Pak Lurah ngeri-ngeri sedap ini. Artinya dia sedang melihat situasi begini. Saya melihat konstruksinya. Di PDIP kan Pak Jokowi juga agak kurang nyaman. Ya, karena bukan dia motornya. Ya, tidak bagaimana Pak Jokowi lagi di Solo dipanggil untuk menghadiri pencapresan Ganjar. Lalu pertarungan 3 periode kan, pertarungan di kabinet, pokoknya banyak lah. Persoalan PDI nggak clear ini. Jadi Pak Jokowi itu sebenarnya yang saya baca nih, sebenarnya pergantian kepemimpinan PDIP nanti dari Megawati ke Puan itu sebenarnya Udah yakin banget gantinya Puan. Wah iya. Kenapa? Kompensasi nggak jadi capres sama jadi ketua Jadi umum. apa? Bener berarti ya, singkatan PDIP itu apa Mas? Apa? Partai dipimpin ibu dan putri. boleh. Itu boleh. ada itu kamus Boleh ya, kita lanturan. bisa merifer nih. Iya. Kamus baru nih dari Oke, Kompas. lanjut. Jangan dari rumah, lanturan. Lanturan. Ya. Mohon maaf, lanjut. Nah, saya melihat gitu. Ini persatuan penggemar topi copet. Mohon maaf, lanjutkan. Lanjut. Jadi kalau Mbak Puan jadi ketua umum kan Pak Jokowi nggak happy. Ya. Pasti nggak happy. Banyak akan masa persoalan. Jadi perlu juga aliansi baru juga Pak Jokowi untuk mengimbangi ini. Oleh karena itu saya tidak tahu apakah tekanan Megawati, tekanan PDIP ke Jokowi itu ampuh gitu kan? Apakah nanti Jokowi main 2 kaki? Kita lihat ke depan, gitu. Menurut Kang Ujang berarti artinya bisa jadi sebenarnya Jokowi lebih happy ke Prabowo dibanding ke Ganjar seperti itu. Dulu memang skenarionya kan ke Ganjar. Oke, sekarang. Sekarang ini agak repot. Tadi kita di ruang di PDIP-nya dikunci ya kan? Pak Jokowi juga tidak punya peran. Nah, nggak punya peran. Oke, kalau tadi sudah pakai formulasi Prabowo Anies. Nah, kalau sekarang formulasi Ganjar Prabowo mungkin nggak? Dengan premis yang paling sederhana. Menhan aja mau, masa Wapres nggak mau? ya, tapi sudah terkonfirmasi tadi saya dengan teman-teman Gerindra itu bilang itu sudah ditawarkan ketika di Solo dengan Oh, sudah ditawarkan. Jadi Pak Jokowi itu menawarkan itu. Oke. Tapi Pak Prabowo-nya bilang tidak. Oke. Oh, jadi Prabowo jadi udah sudah pernah ditawari. konfirmasi ya? Iya, jadi tidak ya kan. Waktu Lebaran pertama itu Ya, datang. Yang Lebaran Dengan kemarin anak itu yang berarti ya. yang kemarin yang makan. sholatnya sama Ganjar Ya, kan, ya. ketemu makannya sama Sama Prabowo Prabowo. kan gitu. Itu terkonfirmasi di situ tidak. Jadi intinya Oh, sudah terucap, ya, ditawarkan. jadi Oke. ditawarkan bagaimana memungkinkan kan. Jadi ini Prabowo tidak. Tetap Ya, maju artinya pengen nomor sudah 1. ditawarkan. Oh. Tidak tahu apakah nanti ada negosiasi kembali, kita tidak tahu kan. Oh, hari itu pas Lebaran Ya, masih ditolak tapi gitu kan? Hari ini Pak Prabowo kelihatannya tetap akan maju gitu. Oke. Tapi tadi skenario atau skema Ganjar Prabowo itu sudah ditawarkan oleh. Dan Prabowo nggak mau. Ya, Sejauh kan- ini ditolak. Ya karena gini, dengan kalau Ganjar Prabowo kan skema Jokowinya masuk. Ya. Skema PDIP-nya nggak masuk gitu. Iya, loh. iya, Ya, betul. ya, ya. Itu Jalan sebenarnya tengah lah, jalan tengah. jalan Tapi kan tengah. Prabowo nggak mau. Prabowo tetap bahwa ya punya partai besar gitu kan, tetap jadi sesuai dengan jalurnya bahwa dia dicalonkan sebagai capres oleh Partai Gerindra kan. Tapi ngomong-ngomong kita dari tadi membahas ini kita sudah sadar betul kan bahwa sebenarnya baik yang menang itu Prabowo ataupun Ganjar misalnya katakanlah cuma 2 poros, ya emang dua-duanya sudah dalam skenario Jokowi kan. Ya kan kalau kita menyebutnya Bang Yogi, Bang Musaki all Jokowi's man, atau all President's man kan begitu. Ya. Tapi kan Ganjar sekarang lebih dekat ke PDI dibanding ke Jokowi sebenarnya kan. Ya
Tetap akan dua-duanya dekat. Karena ke PDIP sebagai kader partai, ke Jokowi dia sebagai presiden. Hari ini, gitu. nantinya. Nah, kalau nanti kan begini, ini peta tuh berubah-ubah Bang. Kan Ganjar sekarang tunduk tadi dikunci kan. Ya sekarang ikut gitu sebenarnya. Kalau jadi presiden Kalau lain sudah lagi. jadi presiden udah negosiasi lagi. Sudah lain lagi. Jadi ini politik di situ dinamis. Jadi artinya Prabowo ada kemungkinan juga akan bergandengan tangan dengan Anies dong. Nah saya mengatakan itu mungkin. Asalkan syaratnya cuma satu. Asalkan Prabowo-nya mau. Secara historis kan sudah pernah. Begini saya katakan. Ketika ada di Maaf sebentar. Maaf lagi nih. Maaf. Biar dijelasin dulu Abang Ujang. Gimana? Karena begini, Prabowo itu ketika dengan capres lain dia bicara soal anggaran untuk pemenangan. Pilpres dia dengan Erlangga gitu, dengan Erick Thohir. Biaya lah, ngomong biaya. Biaya untuk pemenangan. Tetapi ketika ada yang menyodorkan Anies, no, tidak pakai uang katanya. Tapi yang penting Prabowo-nya mau. Tapi gini Kang Ujang, saya juga sempat dapat informasi gitu loh bahwa hasil evaluasi Prabowo dan Gerindra, kenapa misalnya mereka merapat ke PKB, misalnya terus menawarin ke Khofifah, karena hasil evaluasi mereka itu bahwa mereka kalah setidaknya 2 kali lah ya, yang dia maju sendiri, itu salah ngambil representasi kelompok Islamnya gitu loh, yang diambil gitu loh. Artinya kelompok Islam yang cenderung misalnya agak keras lah seperti itu 212 segala macam gitu ya, dan yang suaranya kenceng tapi sebenarnya kecil suaranya di TPS kan dibanding kelompok-kelompok yang moderat yang kelihatannya diam tapi sebenarnya suaranya banyak, dan itu representasinya kan salah satunya NU gitu loh, makanya diambillah PKB dan Khofifah. Nah Anies ini kan sementara dianggap pendukungnya hari ini pun adalah pendukung Prabowo sebelumnya, kelompok-kelompok yang dianggap keras dan identik misalnya Anies ini identik misalnya dengan politik identitas misalnya. Nah, apakah Prabowo tidak akan menimbang itu misalnya? Kalau saya meyakini gini Bang, ini soal kemenangan. Kalau untuk kemenangan apapun dilakukan kan? Apapun bisa dilakukan. Karena kalau pilihannya misalkan dengan mohon maaf dengan Cak Imin agak berat, dengan Erick juga sulit, misalkan lalu dengan AHA juga ya kan berat juga gitu. Maka pilihannya tidak ada yang lain. Anies, karena dia bisa mengkonsolidasikan kelompok Islam itu. Itu saya sebenarnya tinggal nanti dicari ketua tim suksesnya dari NU. Ya kan bisa aja kan gitu. Jadi kalau saya melihatnya politik itu dan secara historical kan sudah pernah. Sekarang kita butuh lagi nih, meyakinkan lagi supaya kita clear di pertemuan hari ini. Seberapa yakin koalisi perubahan akan tetap solid sampai nanti September mendaftarkan Anies? Agak berat ini Bang, saya jauh ya Bang. Iya, jawab apa adanya aja. Beratnya di mana? Kenapa nggak ada kesempatan? Ya plak-plakan aja, mohon maaf, plak-plakan aja. Nggak apa-apa. Politik itu kan tidak dibahas hari ini ya untuk menganalisa 2 hari 3 hari karena selalu dinamis berubah, ini nggak bisa. Nah, tetapi saya melihat begini, akan ada banyak skenario ya agar Anies tidak nyapres. Itu harus kita pegang. Artinya gini, skenario yang tadi itu supaya nggak liar, itu kan hanya akan berangkat atau bermula dari 3 partai. 3 partai itu. Ya, 3 mana partai ini yang akan dipengaruhi, ya kan? Yang dia keluar ya jadi nggak cukup suaranya. Artinya bukan dari yang lain kan? Bukan dari yang lain. Politik kan ibarat drama Pak. Drama ini yang di panggung apa, yang di belakang apa. Termasuk juga drama dari partai politik yang sementara ini mengatakan ingin mengusung Anies, tapi belum tentu dalam hatinya memang pengen berniat mengusung Anies. Ya ada 2 kemungkinan. Kan begini, sebenarnya gini, antara Anies dengan partai itu kepentingan juga. Kenapa partai itu misalkan kayak Nasdem mengusung Anies? Ya kepentingannya tidak ada kader yang bisa dicapreskan. Dan tidak ada instrumen lain. Nasdem itu ya kalau dulu kan punya kejaksaan. Sekarang kan tidak. Ya maka dengan cara mengusung Anies itu ya akan dapat efek ekor jas gitu loh. Nggak ada cara lain, termasuk PKS juga. Ya Demokrat akan dapat efek ekor jas kalau AHY-nya masuk jadi cawapres kan gitu kan ini. Artinya ada kemungkinan kalau AHY nggak jadi cawapres bubar jalan itu. Loh ini kejadian 2019. Jangan lupa soal bubar jalan belum tentu bisa jadi Anies nyapres tapi nggak kompak. Contoh Prabowo dengan Sandi. Awalnya kan Prabowo akan disangkakan dengan AHY. Kan ribut tuh. Jenderal Kardus itu. Jenderal Kardus. Ya ribut ya, ribut akhirnya apa? Karena akhirnya yang jadi Sandi. Nah, itu kan pengalaman. Akhirnya apa? Demokratnya nggak total. Demokratnya ngurus pileg aja, nggak ngurus pilpres gitu. Bahkan cuma syarat administrasi aja kan. Gitu. Ini kan artinya bisa jadi oke lah. Karena AHY nggak cawapres nggak apa-apa, udah kadung di situ misalnya. Kita tetap ikut agar
Ini pemilu berikutnya nggak di-ban. Kang Ujang ini banyak bocorannya. Nyebut kejaksaan lah, aduh ngeri-ngeri Lah, sedap ini. tapi dari dulu kan saya objektif kan. Oh. Dari dulu saya kan bahkan saya oleh partai tertentu nih, saya di blacklist katanya. Ini pengamat oposisi loh. Kemana pengamat ada oposisi? Saya bilang iya, saya di blacklist loh. Saya bilang loh, saya ini Mohon maaf. ya jadi Pengamat mohon maaf. boleh juga Itu lebih tuh, baik ya. boleh juga tuh. Kan suasana Jadi lebaran. saya ngomong, saya dari dulu 7 tahun yang lalu konsisten di situ. Saya bilang kalau salah ya saya ngomong apa adanya. Justru di situ mohon maaf lagi. Jadi poin Sebelum kita saling mohon maaf, mumpun kita masih Idul Fitri. Idul Fitri. Jadi Kita- saya mengatakan kalau selama ini saya jadi pengamat karena keterbukaannya itu. Oke, oke. Buktinya mohon Ya, maaf nggak apa-apa. lagi. Jadi saya ya hampir semua TV kan dekat Ya, jadi dong. dengan saya dan hampir setiap hari saya Ya, di TV. ya, ya, Karena ya. saya terbuka aja ngasih informasi apa Ya. adanya. Jadi sebelum kita tutup ada bocoran lagi nggak? Nih, Cukup lah. masih ada waktu 5 menit Masih ya. 5 menit bocoran lagi. Tadi udah ada 1, 2, 3, 4, ada 9 bocoran. Ya, yang penting gini lah. Dilengkapin 10 lah. Saya sih inginnya Pilpres ini jangan 2 poros, Oke. jangan 2 pasang gitu loh. Ini ngomong jangan mau poros, tapi saya baru riset pernah mendukung. poros. Jangan-jangan Oh, bener. enggak. Saya 3 poros dengan catatan kalau Anies tidak diganjar. Oh. Kan gitu. tidak Kalau diganjar 2 poros. Iya, Kalau Anies iya. tidak diganjal tapi di Tidak Prabowo. diganjar, bukan diganjar Ganjar. loh. Beda loh. Anies Tidak diganjar. diganjar tapi di Prabowo. Iya, Ya, jadi oke. Sebelum di situ. kita makin ke arah yang lebih bocor lagi, kita akhiri dulu pertemuan hari ini gitu ya, kira-kira ya. Bocorannya ditunggu. Ini luar Ya kan? biasa Ketemu lagi di ini. lanturan minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Ya ampun.